Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK 2021 tentang aplikasi turunan. Oke, langsung ya. Apakah fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus 10x plus d memiliki nilai maksimum atau minimum? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, pernyataan satu nih, 0 kurang dari B kurang dari A kurang dari 30, B lebih dari A lebih dari 30. Oke. Sekarang gini dulu nih. Agar fungsi ini memiliki maksimum atau minimum, artinya apa? F aksen X harus sama dengan 0. Gitu kan? Berarti kita harus nurunin dulu fx. F aksen X kan turunan dari fx. Kita turunin dulu fx-nya. Langsung sama dengan diturunin jadi 3ax kuadrat ditambah 2bx ditambah 10x turunannya 10. Nah, ini harus sama dengan 0. Kita punya persamaan ini. Berarti untuk nentuin x-nya kita pakai rumus ABC kan. Yang itu min b plus minus akar, ya kita tulis. Min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini kalau persamaannya itu fx sama dengan ya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau di sini berarti b-nya ada di posisi 2b ya. Min 2b plus minus akar b kuadrat min 4a-nya ini. C-nya ini per 2a. A-nya ini. Berarti x12 sama dengan min 2b plus minus akar 4b kuadrat min 4 kali 3a kali 10, 120a ya, per 6a. Nah, ini nilai x-nya. Nah, agar nilai x-nya ada, maka ini yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Terus syarat keduanya a tidak boleh 0. Gitu ya. Di sini udah jelas itu a-nya tidak 0, di sini juga a-nya tidak 0. Jadi yang harus kita fokuskan itu adalah yang ada di dalam akar. Yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0 kayak gitu ya. Jadi kita hapus dulu ya. Kesimpulannya adalah 4b kuadrat min 120a itu harus lebih dari sama dengan 0. Bagi 4 kita dapat b kuadrat min 30a lebih dari sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah harus seperti ini kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 1. 0 kurang dari b kurang dari a kurang dari 30. Nah, di pernyataan 1 ini apakah ini bisa menyebabkan b kuadrat min 30a lebih dari sama dengan 0? Kayak gitu. Ya, ternyata yang nomor 1 ini. Kalau kayak gini, ini menyebabkan b kuadrat min 30a-nya bakal kurang dari 0. Gitu. Kalau b kuadrat min 30a-nya kurang dari 0, maka nanti yang tadi itu ya, nilai akarnya negatif, artinya nggak ada. Nah, gimana pembuktiannya? Oke, kita punya b kurang dari a kurang dari 30 ya, dari yang pernyataan 1. Oke, di sini udah jelas BA-nya positif. Jadi kalau kita kali sama B ini tandanya tetap. Dikali sama B kita dapat B kuadrat kurang dari AB kurang dari 30. Kita udah dapat B kuadratnya nih. Ya. Nah, sekarang 30A-nya gimana? Oke, biar dapat 30A, sekarang si ini dikali sama A. Jadi AB kurang dari A kuadrat kurang dari 30A gitu kan. Nah, di sini ada AB, di sini ada AB. AB itu lebih kecil dari 30A. Jadi B kuadrat kurang dari AB kurang dari 30A. Sehingga B kuadrat kurang dari 30A artinya B kuadrat min 30A kurang dari 0 kayak gitu. Nah, kan kalau B kuadrat min 30A-nya kurang dari 0 berarti akarnya itu negatif dan akar negatif tidak ada. Jadi ini mengakibatkan ininya negatif sehingga ini tidak akan memiliki nilai maksimum atau minimum. Ya gitu. Jadi yang nomor 1
itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kan kalau pertanyaannya apakah fungsi ini memiliki nilai maksimum atau minimum? Kalau nomor satu keadaannya kayak gini, jawabannya adalah tidak. Kayak gitu. Jadi nomor satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Fokus kita adalah cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah sekarang kita fokus ke yang kedua. B lebih dari A lebih dari 30. Kita harus bisa memunculkan ini B kuadrat min 30A lebih dari sama dengan 0. Sama kayak tadi ya. Oke, biar ada B kuadrat kali B semuanya. B kuadrat lebih dari AB lebih dari 30B. Biar muncul 30A-nya dikali A. B kuadrat lebih dari A kuadrat lebih dari 30A. Astagfirullahaladzim, dikali A di sebelah sini AB dong. Nah, AB-nya sama kan? AB-nya sama. B kuadrat lebih dari AB, habis itu AB itu lebih besar dari 30A. Artinya B kuadrat lebih dari 30A dong. Berarti B kuadrat min 30A lebih dari 0. Nah, sesuai ya. Kalau B kuadrat min 30A lebih dari 0, artinya nanti akarnya positif. Kalau akarnya positif, berarti fungsi ini punya nilai maksimum atau nilai minimum. Ini juga cukup. Tapi kalau misalnya pakai pernyataan 2, jawabannya adalah ya, apakah fungsi ini memiliki nilai maksimum atau minimum? Di sini jawabnya ya, kalau di sini jawabnya tidak kayak gitu. Jadi pernyataan 1 cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Jadi jawabannya yang dodol. Kayak gitu. Gimana? Ya, jadi kalau diulangi lagi dari rumus ABC tadi yang di dalam akar kan ini ya. Jadi fokus kita itu apa namanya akarnya ini bakal positif apa negatif kayak gitu. Kalau positif berarti dia punya akar, artinya punya maksimum atau minimum. Tapi kalau misalnya negatif berarti dia nggak punya akar atau nggak punya maksimum atau minimum kayak gitu ya. Oke, lanjut. Apakah fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d memiliki maksimum lokal? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, B kuadrat lebih dari C, D kurang dari 0. Oke, yang ini silahkan di pause videonya, kemudian dicobain dulu. Ya, oke udah dicobainya, sekarang kita bahas. Sama ya, ini juga biar memiliki maksimum lokal, berarti f aksen x-nya harus sama dengan 0. Turunin deh, 3 dikali sepertiga, 1, x kuadrat ditambah 2bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini x-nya harus ada, yang artinya sama kayak tadi ya, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Berarti X12 ini rumusnya sama dengan min B-nya 2B plus minus akar B kuadrat. Berarti 2B dikuadratin. 4B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya A-nya 1 nih ya. C-nya C. Per 2 dikali 1 gitu ya. Oke, berarti syaratnya agar ada X ya di dalam akarnya harus positif kayak gitu. Kita harus bisa menentuin ini positif apa negatif. Berarti 4B kuadrat min 4C lebih dari sama dengan 0. Berarti 4B kuadrat lebih dari sama dengan 4C. Bagi 4, bagi 4. B kuadrat lebih dari sama dengan C. Nah, sekarang lihat yang nomor 1, B kuadrat lebih dari C. Oh, ya udah berarti nomor 1 sama kayak ini kan? Ya udah cukup berarti. B kuadrat lebih dari C itu menyebabkan si fx ini punya maksimum atau minimum lokal kayak gitu. Habis itu yang nomor 2 D kurang dari 0. Nah, di sini pas kita nurunin D-nya hilang. D ini bukan faktor gitu ya. D ini bukan faktor yang menyebabkan si persamaan ini punya nilai maksimum atau minimum kayak gitu. Jadi yang ini
tidak cukup. Ya gitu. Nggak ngaruh yang D-nya, oke. Ya, jadi yang nomor satu saja cukup, tetapi duanya nggak cukup. Itu yang A. Seperti itu. Gimana kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.